Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, salam kebajikan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Selamat datang di kampus UIN Sunan Kalijaga. Para seniman, kebanggaan kita, penyambung lidah kita, baik yang berada di emperan gedung Multipurpose Prof. Amin Abdullah maupun yang masih tetap berdiri di bawah pohon mangga dan di bawah pohon terbesi. Selamat datang semuanya. Ya, ada beberapa seniman yang masih tetap menikmati duduk-duduk di tepi jalan. Ya, tetap selamat datang ya. Mas Bambang Heras terlihat di sana. Terutama kita sangat bahagia Mas Budet tetap hadir ya. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Pak Nasirun selalu bersama kita di berbagai event, di berbagai pameran. Beliau sangat setia. Saya mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Mas Kus, kurator kita, beliau yang merancang semuanya, bahkan menata lukisan demi lukisan. Dan ini kita rencanakan sejak bulan September, tetapi karena pandemi dan karena banyak hal sehingga harus tertunda, tetapi tetap terlaksana. Ini merupakan kebanggaan kita. Terima kasih Mas Gus. Baiklah, yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih pertama kepada Sekretaris Senat Prof. Maragustam ya. Saya berjanji akan mengalahkan tenis beliau ya. Saya berjanji lah paling enggak Sabtu atau Minggu depan ya. Kemarin saya kalah ya. Pak Wakil Rektor 1 dan 3 ya. Pak Wakil Rektor 3 kemarin pingpong saya nggak diajak, kualat kemudian punggungnya sakit ya. Nah, bilang-bilang pingpong ya. Pak Wakil Rektor 1, kemudian para dekan, ada Pak Dekan Adab, Bu Dekan Sains Teks ya, Pak Kabiro berdua, baik Pak Syakur maupun Pak Mamat. Kemudian siapa lagi tamunya ya, dari internal. Kemudian para seniman. Para seniman tentu saya tidak bisa menghafal 102 karya ya. Beberapa saya mengetahui kemarin, oh ya Pak Dekan Febi ada di sana ya. Terima kasih Pak Dekan. Tentu saja saya tidak bisa menghafal satu persatu, tetapi jangan khawatir, ini masih ada waktu 7 hari untuk menghafal karya-karya yang ada di dalam, mulai dari Selamat Datang oleh Sisinga Mangaraja kalau nggak salah itu ya, yang berdiri di sana. Kebetulan saya cukup lama tinggal di Balige, Lagu Buti, dan juga tinggal di Samosir ya, untuk berkenalan dengan Parmalin atau Ugamo Putih ya. Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah punya teks jadi saya takut keliru, maka akan saya baca ini ya, sambil ditambah sedikit-sedikit improvisasi seperti para seniman. Selamat datang sekali lagi. Pameran lukisan ini berbeda tetapi sama berbeda, keragaman dan kebinekaan tunggal ikaan. Bapak Ibu sekalian, kita harus memastikan bahwa UIN Sunan Kalijaga adalah rumah bagi seni dan budaya. Para seniman, sekali lagi, baik yang ada di emper sini maupun yang tetap berdiri di sana, pastikan bahwa ini adalah rumah Anda yang nyaman. Para seniman, kita selalu mengucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh. Pohon beringin ini saya pastikan tempat yang nyaman untuk bernaung dan berkarya. Mari para seniman berpameran di sini, manggung di sini,
bereksperimen di sini tanpa ragu, ya. Saya persilahkan. Ini memang pameran lukisan yang pertama kali di UIN Sunan Kalijaga, ya. Ini pertama kali. Kita berharap ini bukan yang terakhir, tentu saja. Ini akan kita sambung. Saya tadi menikmati tarian Bali, ya. Jadi kalau nggak salah anaknya beli Made Mustika, ya. Luar biasa. Gerakan tubuhnya sudah sangat indah. Jadi UIN kita akan tetap menjadi sahabat bagi para seniman, rumah seni, rumah keragaman, rumah semua iman, rumah semua partai politik, ya. Mahasiswa kita kader dari berbagai macam partai politik, rumah bagi banyak organisasi, banyak adat, bermacam-macam tradisi, bermacam-macam cara orang berdoa, bermacam-macam orang cara berbahasa. Mari kita buat semuanya nyaman di UIN Sunan Kalijaga. Bagi para pejabat internal, ini adalah hiburan alternatif akhir tahun. Pak Wakil Rektor, para dekan, sekretaris senat, jangan terlalu serius memikirkan anggaran RKKL, laporan Inspektorat Jenderal dan BPK yang masih di sini. Jangan terlalu serius, ya. Jangan berpikir terlalu keras dan sepaneng tentang akreditasi, penghargaan, indeks, jurnal Scopus. Hidup ini tidak hanya itu. Jangan pikirkan Mas Bambang. Jangan hanyut dalam merespons banyak isu. Belajar luring, belajar daring, masa pandemi, banyak orang yang meninggalkan kita, ya. Di era seperti ini UIN kehilangan kurang lebih 13 sivitas akademika selama masa pandemi ini, dan itu yang paling sedikit dibandingkan dengan Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Para dekan, para wakil rektor, semua pejabat di UIN Sunan Kalijaga, silahkan selfie-selfie di seluruh karya seni rupa ini. Paham atau tidak paham, silahkan dinikmati. Nanti lama-lama akan paham sendiri, ya. Yang penting bahagia. Pokoknya selfie-selfie saja. Ada mural, ada patung, ada lukisan, ada instalasi, ada berbagai macam seni. Mari kita nikmati, mari kita hibur diri sendiri. Dalam filsafat kuno Yunani ada orang bernama Epicurus. Dia mempunyai doktrin yang benar adalah yang bahagia, ya. Betul ya. Epicurus mendirikan kelompok. Kalau sekarang namanya torekot atau jamaah, ya. Di dalam torekot itu dia selalu menekankan pentingnya bahagia. Maka kelompok itu dikumpulkan di suatu pantai kecil. Tetapi ajaran Epicurus ini rada ekstrim, menjauhi seks, menjauhi kenikmatan duniawi, dan menjauhi hal-hal yang bersifat kemewahan. Maka Epicurus ini adalah versi sufi 2500 tahun yang lalu. Epicurus percaya bahwa kebahagiaan itu dilalui melalui meditasi, refleksi, dan berpikir tentang merasa cukup, merasa bersyukur adanya kehidupan ini. Maka dia harus selalu memikirkan tentang anugerah hidup dan alam. Kebahagiaan tidak ditentukan orang lain, ya. Tidak. Kebahagiaan juga tidak ditentukan oleh situasi di dunia, tidak. Tetapi kebahagiaan ada di dalam diri sendiri. Saya kira ini cukup baik untuk menghibur diri sendiri, ya. Yang penting kita bahagia, ya kan? Saya kira inilah kehidupan seniman, ya. Saya kira ini kehidupan seniman. Apapun yang terjadi, pokoknya kata Mas Bambang, yang penting melukis, ya. Apapun yang terjadi, berkarya. Apapun yang terjadi, tetap membuat patung. Apapun yang terjadi, tetap melanjutkan
bekerja. Dan dengan bekerja kita bahagia. Dan saya kira ketika kita ke dalam nanti, monggo persilahkan, saya menikmati semua karya. Beberapa karya sepertinya mentertawai diri sendiri, atau paling tidak mentertawai bangsa ini. Ya, kata Socrates, "Those who love at himself never run out of materials to love." Siapa yang mentertawai diri sendiri tidak akan kehabisan bahan untuk tertawa. Mari tertawai diri sendiri. Salah satu karya yang saya kira mentertawai diri sendiri adalah jihad, bukan jihad tapi jihad dengan memegang kuas. Saya tidak ingin menyebut figur itu siapa, tapi di situ cukup rapat, warnanya putih, pakai sorban tetapi pakai masker ya. Saya kira itu adalah seni mentertawai diri sendiri. Pasti yang membuat juga bahagia, dan yang selfie di Facebook dan Instagram juga bahagia ya. Saya yakin itu. Kemarin waktu press conference saya agak serius ya membahas tentang konsep keragaman yang menjadi tema di dalam pameran lukisan ini, bahwa konsep keragaman kita itu sudah usang, sudah tua. Itu produksi era tahun 45 dan era tahun 80. Era Pak Karno dan era Pak Harto. Maka kita perlu memperbarui konsep kebinekaan atau keragaman. Yang kedua, konsep keragaman kita itu dilupakan, ditimbun oleh banyak isu, radikalisme, ekstremisme, primordialisme, sektarianisme, dan ego-ego lain yang mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Ini mengutip Gus Dur ya. Dan saya kira ada banyak karya seni yang menyinggung itu, dan saya kira Pak Warek Tiga sudah selfie dengan plural man ya, plural man, tetapi gambar di dalamnya itu Petro atau Garen gitu ya, tetapi memakai pakaian Avenger. Nah, saya kira ini adalah kreativitas para seniman yang harus kita nikmati. Ada 102 lukisan terpampang dengan berbagai macam media, cat air, akrilik, patung, collage, mix media, oil painting, instalasi. Tema juga berbagai macam. Saya kemarin belajar dari Mas Kus ya, beliau menerangkan satu-satu. Diam-diam saya mengingat-ingat, sampai rumah saya catat. Temanya ada tema alam, tema tentang manusia, juga termasuk tema politik, tema sosial. Tetapi yang paling banyak adalah tema keagamaan. Tema ekonomi tidak banyak disinggung di sini. Maka sekali lagi, ini waktunya seminggu. Jadi kalau hari ini tidak sempat, mari kita kunjungi, kita habiskan untuk melihat. Dan saya yakin, sebagaimana kemarin saya ungkapkan, karya itu full of surprises. Banyak sekali kejutan. Misalnya, kalau kita berjalan di sini lurus menuju ke arah gedung, di dalam gedung akan ada sugeng rawuh dari Joko Peke. Seperti biasa, melukis babi hutan atau celeng. Nah, dalam kajian antropologi, babi hutan ini merupakan lukisan yang paling tua di dalam sejarah manusia. Ditemukan di Gua Maros, Sulawesi. Usianya kurang lebih 45.500 tahun yang lalu. Kemudian menyusul lukisan bison, lukisan kijang, dan lukisan harimau yang ada di Prancis dan ada di Spanyol. Tetapi di Sulawesi tetap tertua berupa lukisan babi. Maka jika Joko Peke mengangkat lukisan babi ini akan mengingatkan sejarah lukisan yang sangat tua. Beberapa objek lukisan bisa kita lihat ya, tempat ibadah, masjid, gereja, pura, kelenteng,
tempat ibadah lama, Candi Borobudur, Candi Prambanan, orang beribadah. Ada 2 karya bertema Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah ada 1 karya yang melukis tentang Buya Syafi'i Ma'arif. Ini sangat lega sekali karena beliau merupakan simbol dari banyak umat dan harus ada beliau itu. Saya tidak meminta itu tapi tiba-tiba ada. Saya sangat bersyukur ada Buya Syafi'i Ma'arif. Proses komodifikasi banyak sekali dan proses kreativitas sudah sangat jelas ya, mulai dari realis, surrealis, banyak sekali. Dan bagi saya ada bahasa sindiran atau eufemisme jika diungkapkan dengan kata-kata itu akan menimbulkan demo berzilid-zilid. Tetapi karena lewat seni orang tidak bisa demo, ya. Banyak sekali di situ yang sebetulnya sangat menohok ya. Misalnya Pak Jokowi berdiri di atas kerbau, itu sebetulnya banyak sindiran di dalamnya. Terserah kita memberi arti. Begitu juga gambaran Pak Jokowi sedang mengembala kambing, itu luar biasa. Kemudian Mas Butet sendiri memberi kontribusi pada agama air ya. Saya kira agama air ini sangat mengalir ya. Itu juga kita bisa nikmati. Dan yang pasti besok kita jadwalkan Pak Kepala BPIP untuk melihat. Kenapa? Karena ada banyak lukisan bertema Garuda. Kita tahu Garuda bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Beberapa menyebutnya sebagai Jatayu ya. Garuda dan tafsirnya ya. Ada yang agak modern, ada yang agak klasik, ada yang berupa wayang ya. Dan sangat senang sekali Pak Sidik, kita terima kasih beliau menyumbangkan karya klasiknya berupa tinta Cina. Saya kira luar biasa ya. Saya yakin itu ada banyak percobaan, ada banyak teknik, ada banyak metode cara melukis ya. Saya kira kalau menjadi bahan seminar sudah sangat banyak, bisa ditulis ulang ya. Para seniman saya yakin berpikir out of the box atau without box ya. Bisa di luar kotak atau tidak memakai kotak sama sekali. Dan UIN Sunan Kalijaga sangat bangga berkolaborasi dengan para seniman. Dan hari ini kita sangat bangga menjadi tuan rumah karya-karya para seniman. Ini luar biasa, ini berkah bagi kita. Mari kita dengan para seniman dan para akademisi saling mendorong, saling mengangkat, saling maju bersama, saling titip. Kita titip pesan tentang keragaman. Para seniman mengungkapkannya dengan cara yang indah dan bisa kita nikmati. Saya yakin ya, terutama karena saya dari Fakultas Usuluddin, kita punya doktrin Roland Barthes yang asalnya dari Friedrich Nietzsche, the death of the author, meninggalnya seorang pengkarya atau seorang penulis, itu sebetulnya adalah the death of God, meninggalnya Tuhan. Saya kira kita tidak memaknainya secara literal, tetapi itu adalah secara metafor. Artinya Anda semua berhak memaknai semua lukisan, bisa bertanya atau tanpa bertanya kepada pelukisnya. Selamat menikmati dalam waktu seminggu ini. UIN Sunan Kalijaga sangat bangga dan sangat senang di masa mendatang kita akan berkolaborasi lagi. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.